Nah, oke. Eh, untuk cara penyajiannya ada beberapa macam. Yang pertama, Anda melis anggota, yaitu dengan mendaftarkan setiap elemen dari himpunan tersebut. Contohnya seperti ini, himpunan A sama dengan kurawal buka, kemudian Anda sebutkan eh, elemen-elemennya. Ya, sebutlah 1, 2, 3, 4. Oke, untuk himpunan-himpunan yang memiliki elemen yang sangat banyak, maka kita biasanya menggunakan notasi pembentuk himpunan. Notasinya seperti ini. A sama dengan himpunan di kurawal buka gitu ya. Kemudian di sini ada X di mana yang berikutnya itu menyatakan syarat keanggotaan dari X. Syarat yang harus dipenuhi oleh X. Contohnya seperti ini, misalnya himpunan semua X bilangan real di mana X-nya lebih dari 6. Dibacanya seperti itu. Kemudian cara yang ketiga adalah dengan menggunakan diagram Venn. Itu diagram Venn ini Anda buat kotak persegi panjang, kemudian himpunannya itu dinyatakan dalam bentuk lingkaran, kemudian elemen-elemennya itu Anda masukkan semuanya ke dalam lingkaran tersebut. Nah, yang kotaknya itu sering disebut sebagai himpunan semestanya. Ya, himpunan semestanya. Oke, nah diagram Venn juga sama, ada kelemahannya kalau misalnya elemennya banyak itu akan sukar juga untuk dipakai gitu ya. Nah, secara matematis nomor 2 itu akan lebih lebih powerful gitu ya. Lebih sering digunakan. Atau bisa juga cara yang keempat. Dan ini hanya berlaku untuk notasi himpunan tertentu saja, yaitu dengan menggunakan simbol-simbol baku. Nah, di sini untuk simbol baku ini ada himpunan bilangan asli atau natural, ya, itu dinyatakan dengan lambang huruf N seperti ini, yaitu himpunan semua bilangan 1, 2, 3, dan seterusnya. Ini kalau tanda titik 3 berarti seterusnya ya. Kemudian himpunan bilangan bulat atau integer, itu dinyatakan dengan huruf Z seperti ini. Ini dari kata zahlen, ya, zahlet. Kemudian yang ketiga adalah himpunan bilangan rasional, dinyatakan dengan huruf Q seperti ini. Nah, kemudian himpunan bilangan real itu dinyatakan dengan huruf R seperti ini, dan himpunan bilangan kompleks itu dengan menggunakan huruf C. Oke, ini notasi-notasi untuk himpunan bilangan tertentu yang sudah disepakati para matematikawan dunia. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Belum ada, Pak. Belum, Pak. Oke, saya lanjut dulu ya. Nah, untuk keanggotaan himpunan, kita gunakan notasi sederhana. Jadi kalau kita ingin menyatakan bahwa X merupakan anggota himpunan A, kita nyatakan dengan notasi seperti ini. Ini dibacanya X adalah elemen dari himpunan A. Atau X adalah anggota dari himpunan A. Sedangkan untuk menyatakan X bukan merupakan anggota himpunan A, itu adalah dengan menggunakan notasi ini yang seperti huruf E-nya itu dicoret gitu ya. Ini menyatakan X bukan elemen himpunan A. Oke, misalnya saya punya himpunan A seperti ini, maka kita punya 1 itu elemen dari A. Ya. Sekarang pertanyaan saya, ini yang 2 ini. 5 bukan elemen dari A, betul nggak? Betul nggak? Betul. Betul. Betul ya. Tapi himpunan yang isinya 5, himpunan dengan elemen 5 itu merupakan elemen dari himpunan A. Betul.
Bisa ya? Ingat, Betul. jadi Bisa. elemen dari sebuah himpunan itu dibatasi oleh tanda koma antar anggotanya. Tapi masih di dalam kurawal buka, kurawal tutup yang paling luar. Oke? Nah, kemudian Pak. himpunan yang tidak memiliki anggota itu disebut himpunan kosong. Notasinya adalah seperti ini. Kurawal buka, kurawal tutup, tapi di dalamnya tidak ada isi apapun. Atau menggunakan seperti ini, seperti huruf O yang dicoret gitu ya. Ini menyatakan himpunan kosong. Ingat kalau misalnya gini, Anda harus hati-hati. Ketika Anda menggunakan notasi ini menyatakan himpunan kosong. Tapi Anda harus cek kalau misalnya Anda punya seperti ini. Ini hati-hati ya. Nah, saya tanya, kalau ini himpunan kosong bukan? Bukan. Iya. Kalau menurut Bukan. Himpunan kosong bukan? iya, kalau dilihat dari 0 itu tanda itu. Yang lain gimana? Ada. Kurang. Himpunan kosong. Himpunan kosong? Bukan, Pak. Bukan, Pak. Bukan. Bukan. Bukan, Pak. Kenapa bukan, Fani? Kalau Karena bukan kalau apa? himpunan kosong cuman 0 dicoret aja, nggak ada tanda kurung kurawal ya. Kalau mau pakai kurung kurawal harus kosong itunya, dalamnya. Oke, ini disebutnya apa kalau bukan himpunan kosong? Namanya apa? Himpunan apa? Ini himpunan apa? Kalau bukan himpunan kosong? Apa coba? Kalau bukan himpunan kosong apa? Apa coba? Belum tahu, Coba Pak. kalau ini himpunan A yang ini itu disebutnya apa? Kalau ini himpunan A ini di apa? Himpunan apa? Coba sebutin. Himpunan anggota. Himpunan, Anggota himpunan. terus apa coba yang himpunan A ini? Apa yuk? Ada hati-hati, ingat kalau himpunan kosong itu kan hanya kurawal buka, kurawal tutup, di dalamnya tidak ada apa-apa. Itu himpunan kosong. Sekarang Anda kalau punya suatu himpunan kurawal buka, kurawal tutup, di dalamnya ada ini apa? Yang di dalamnya apa ini? Di dalamnya apa? Dalam kosong. Notasi dari Dalamnya? himpunan, Mbak. Notasi Ah. himpunan kosong. Di dalamnya kan himpunan kosong. Berarti ini itu adalah himpunan yang elemennya adalah himpunan kosong. Bacanya seperti itu. Oke, sebentar saya ini dulu ya. Oke, jadi yang ini itu adalah himpunan yang elemennya adalah himpunan kosong. Dan ini bukan himpunan kosong ini. Himpunan kosong itu kalau nggak dinyatakan seperti ini, ya seperti ini gitu ditulisnya. Kalau pakai kurawal ya kurawal buka, kurawal tutup, di dalamnya tidak ada apa-apa.
Kalau pakai notasi yang ini ya ini udah langsung dibaca ini himpunan kosong gitu. Walaupun tidak ada kurawalnya. Oke, bisa dipahami? Bisa, Pak. Bisa ya? Bisa, Pak. Oke, Ya. saya lanjutkan. Nah, ada beberapa relasi himpunan yang sangat penting yang Anda harus pahami dengan baik. Yang pertama adalah himpunan bagian atau bahasa Inggrisnya subset. Ya. Subset. Himpunan bagian. Anda ingat baik-baik? Himpunan A dikatakan himpunan bagian dari B. Ingat, A dikatakan himpunan bagian dari B jika setiap X di A, maka X ada di B. Sekali lagi, A himpunan bagian dari B jika setiap X elemen A atau anggota A atau elemen di A gitu ya, maka X merupakan elemen atau anggota dari B. Notasinya seperti ini. Ya. Sebagai contoh misalnya, ini himpunan yang elemennya 1, 2, 3, 4. Ini merupakan himpunan bagian dari himpunan yang anggotanya 1, 2, 3, 4. Dan ini himpunan yang elemennya 5. Ya. Pertanyaan saya, kalau sebaliknya itu enggak? Berlaku enggak? Jadi himpunan yang ini, apakah merupakan himpunan bagian dari yang ini? Bukan. Bukan, Pak. Kenapa? Bukan, Pak. Karena tidak semua anggota yang Ada di himpunan A. yang kedua ada di himpunan. Oke. Yang ini bukan himpunan bagian dari sini karena apa? Karena ini ada satu elemen yaitu himpunan ini ya, elemen yaitu himpunan yang anggotanya 5 yang tidak termuat di sini gitu kan ya? Oke, tapi Anda lihat yang ini, yang himpunan 1, 2, 3, 4 itu semuanya elemennya ada di sini, ada di himpunan ini. Maka kita katakan himpunan 1, 2, 3, 4 merupakan himpunan bagian dari himpunan dengan elemen 1, 2, 3, 4 dan himpunan yang elemennya 5. Begitu juga kita lihat bilangan asli itu merupakan himpunan bagian dari bilangan bulat, betul? Betul. Semua bilangan asli kan menjadi elemen bilangan bulat kan? Ya, Ya, Pak. Oh, ya. tapi tidak berlaku sebaliknya, Ya. gitu kan ya? Ya. Oke. Ya, Pak. Nah, itu himpunan bagian. Kemudian, relasi yang kedua itu adalah namanya relasi irisan. Atau bahasa ininya intersection gitu ya. Notasinya seperti ini. A irisan B itu adalah himpunan semua X di mana X-nya elemen di A dan X-nya elemen di B. Ya. Untuk irisan itu adalah himpunan semua X di mana X-nya elemen A dan X-nya elemen B. Kemudian kalau A gabung B itu adalah himpunan semua X di mana X-nya elemen A atau X-nya elemen B. Jadi kalau yang ini ya memuat semua elemen yang X-nya berada di A saja, di B saja, atau di kedua-duanya. Seperti itu. Kemudian selisih himpunan. A dikurangi B, himpunan A dikurangi himpunan B, itu adalah himpunan semua X, di mana X-nya elemen di A, dan X-nya bukan elemen B. Bisa dipahami? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Oke. Kemudian, dua buah himpunan A dan B dikatakan sama, A sama dengan B, ini jika dan hanya jika A-nya subset dari B, atau A-nya adalah himpunan bagian dari B, dan B juga merupakan himpunan bagian dari A.
Oke, jadi kalau berlaku bolak-balik, itu kita katakan A sama dengan B. Ya, seperti itu. Nah, sekarang saya mau tanya coba. Kalau saya punya A-nya himpunannya begini, himpunan 1, 2, 3, 4. B-nya himpunan yang ini, ya. Oke, coba saya mau tanya. Kalau A irisan B, jawabannya apa? 1,2. 1, 2, Hah? 2. Sedemikian sehingga X 1,2. Langsung aja jawabannya. Isanya apa? 1,2. A, ya. Kalau ini A gabung B, 1, 2, 1, 0, 1, bahwa satu orang, coba satu orang. Satu orang siapa? 0, Benar. Berapa? 0. 0, Terus 1, tuh. 2, 2, 3, 4, 4, elemen 4. Terus himpunan Himpunan 4. empat, ya. Oke. Coba kalau saya tanya ini A kurangi B, 1, 3, 4. 3, 3, 3 dan 4. 3 kan? 4. A. Oke. Yang lain paham nggak yang lain? Paham, Empat, Pak. ya? Oke. Pertanyaan saya, apakah A subset dari B? Tidak. 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 Pak. Kenapa? Karena tidak semua bagian Tidak semua bagian. Ada semua bagian A ada di B. Hah? tidak ada. Oke, semua elemen di A ada di B. Yang mana? Yang Tiga dan 4. Yang 3 dan 4. Seperti itu, ya. A bukan himpunan bagian dari B. Kalau bukan berarti ininya dicoret, ya. Iya, Pak. Oke, yang jelas ini kita punya A bukan himpunan bagian dari B. Ini saya coret sebentar pakai notasinya. Ini tuh kalau bukan himpunan bagian pakai yang ini, ya. Oke, A bukan himpunan bagian dari B. Berarti kalau A bukan himpunan bagian dari B, apakah A sama dengan B? Tidak. Tidak. Karena otomatis syarat pertama tidak terpenuhi, ya. Oke, baik. Nah, saya lanjutkan. Oke. Nah, saya masuk ke sistem bilangan real. Sistem bilangan real itu dikonstruksi seperti ini. Jadi kita mulai dari bilangan yang paling sederhana, yaitu himpunan bilangan asli. Oke, dengan bilangan asli kita bisa melakukan perhitungan, misalnya ini ya, banyaknya jari tangan gitu ya. Banyaknya buah-buahan di suatu karung misalnya, itu bisa ini. Buah-buahannya yang besar tentunya ya. Menghitung jari tangan, jari kaki. Nah, itu kita masih bisa menggunakan bilangan natural. Oke? Tapi ketika kita sudah mulai mengoperasikan operasi aljabar, sebutlah dengan operasi kurang, maka himpunan bilangan asli itu tidak bisa memuat lagi, tidak bisa powerful lagi. Maka dikembangkanlah yang namanya himpunan bilangan bulat. Di sini himpunan bilangan bulat itu adalah himpunan bilangan asli, kemudian digabung dengan 0 dan negatifnya. Maka terbentuklah bilangan bulat. Ya.
Oke, bilangan negatif, positif, dan nol. Itu bilangan, ini ya, bilangan bulat positif, negatif, dan nol. Itu membentuk bilangan bulat. Nah, oke, dengan menggunakan bilangan bulat, kita bisa mengoperasikan operasi aljabar kurang, tambah kali, dan sebagainya. Operasi kali ya. Tapi itu akan mengalami kendala ketika sudah ditambahkan misalnya operasi bagi. Kalau operasi bagi misalnya 1 bagi 2 itu kalau masih menggunakan himpunannya itu adalah himpunan bilangan bulat itu tidak bisa juga. Kenapa? Karena 1 dibagi 2 kan tidak menghasilkan bilangan bulat kan ya? Iya. Oke? Maka dari situ muncullah konsep bilangan rasional. Oke? Bilangan rasional ini Ki itu adalah himpunan semua bilangan yang berbentuk P per Q. Ingat, himpunan semua bilangan yang berbentuk P per Q, di mana P dan Q-nya adalah himpunan bilangan bulat, dan Q-nya tidak sama dengan 0. Q-nya tidak boleh sama dengan 0. Kenapa kalau Q-nya sama dengan 0? Apa yang terjadi? Tidak terdefinisi nanti, Tidak Pak. terdefinisi. Iya. Tidak terdefinisi. Oke? Lebih jauh lagi sebetulnya bilangan rasional itu karena ada yang mendefinisikannya ditambahkan P per Q-nya itu FPB-nya itu 1 gitu ya. Secara ininya. Ya. GCD-nya itu sama dengan 1. GCD dari P dan Q adalah 1. Atau FPB dari P dan Q-nya harus sama dengan 1. Oke, seperti itu. Nah, tentunya tidak semua bilangan itu bisa dinyatakan dalam bentuk P per Q, betul? Tidak semua bilangan. Betul, Pak. Contohnya berapa? Contohnya adalah akar 2. Ini udah ada pertanyaannya ya. Nah, semua bilangan yang tidak bisa dinyatakan dalam bentuk P per Q dengan cara seperti ini, itu disebut dengan bilangan irasional. Ya, bilangan irasional. Nah, gabungan dari bilangan rasional dengan irasional, gabungannya itu sering disebut dengan bilangan real atau bilangan nyata. Ya, bilangan nyata. Jadi bilangan real atau bilangan nyata itu adalah gabungan dari bilangan rasional dengan bilangan irasional. Contohnya apa bilangan rasional? Coba saya mau tanya. Ini bilangan 1,321. Apakah ini bilangan bilangan rasional? Bukan. Rasional. Rasional. Itu bilangan rasional. Contoh. Rasional. Hafiz rasional bukan? Ini yang 1,231 321 rasional. rasional. Kenapa rasional? Karena kalau rasional Karena apa? itu sampai terakhir 1. Berarti kalau Kenapa? Karena Ingat kalau Anda ditanya, kenapa ini masuk bilangan rasional? Ya Anda balikan ke definisi. Oke? oke. Ya. Misalnya gini. Misal Anda punya benda. Oh, ini sandal. Anda tahu itu sandal atau bukan? Kenapa? Dari mana? Dari bentuk. Dari bentuk dan definisi sandal kan? Ya sandal itu bentuknya seperti itulah. Seukuran kaki dan dipakainya di kaki. Itu sandal gitu ya. Oke. Ya. Sepatu juga seperti itu. Ya, jadi kalau misalnya Anda ingin menyatakan atau memeriksa bahwa ini
bilangan rasional atau bukan, ataupun apa gitu ya, Anda balikan ke definisinya. Anda punya definisi bilangan rasional itu adalah himpunan semua bilangan yang bentuknya adalah P per Q. Dengan P Q-nya bilangan bulat, Q-nya tidak nol. Nah, sekarang saya punya bilangan 1,321. Apakah itu bilangan rasional? Bilangan rasional. Ya. Oke. Salama, kenapa bilangan rasional? Karena dia bisa didefinisikan dalam P per Q, yaitu 1321 per 1000. Oke. Nah, ini bilangan rasional. Kenapa? Ya 1,321 itu kan sama dengan 1321 per 1000 kan? Berarti di sini kita punya 1321 kan bilangan bulat. Betul, berarti si P-nya bulat kan? Yang 1000 bilangan bulat? Iya. Bulat juga kan Q-nya. Dan 1000 kan tidak nol. Oke? Berarti itu bilangan bulat. Bisa dipahami Hafiz? Yang tadi? Bisa. Bisa ya. Nah, sekarang ini 0,21212121 dan seterusnya. Ketika Anda punya bilangan seperti ini kemudian diikuti tanda titik 3, itu artinya bilangan ini masih berlanjut dengan pola yang sama. Polanya sama ya. Pertanyaan saya, apakah ini bilangan rasional? Tidak. Rasional bukan? Rasional. Bukan. Bukan. Rasional. 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 Rasional bukan? Rasional. Irasional, Pak. Rasional, Pak. Irasional. Irasional, Pak. Karena Rasional. 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 Kenapa rasional? Kalau rasional kenapa? Sesuai definisi. Ya, kalau sesuai definisi berarti Anda sebutkan P per Q-nya berapa, P-nya berapa, Q-nya berapa? Kalau rasional berarti Anda harus punya P per Q-nya. Nah, Anda coba lihat. Saya punya ini kan ya. Ingat ini kalau tanda titik 3 berarti itunya masih sama ya polanya. Oke, saya punya ini. Sebutlah ini saya nyatakan sebagai X. Ya. Nah. Oke, saya tulis ini sebutlah sama dengan X. Ya. Ini sama dengan X. Oke. Kalau saya punya X sama dengan ini 0,21212121 dan seterusnya. Kalau saya kalikan 100X, saya peroleh apa? 100x. Berapa? Kalau saya kalikan 100 jadi berapa masing-masing ruas? 100X jadi berapa? 100x Per 12. Hah? 21. X 0,212121 seterusnya. Berarti 100X sama dengan apa? 21,2121. Oke. 21,21212121 dan seterusnya, betul? Iya, Pak. Betul ya? Coba saya kurangkan yang ini supaya ini ya. Saya pindahkan ini ke atas. Saya simpan di atasnya. Oke, saya kurangkan ini. Saya kurangkan. Oh iya. Iya.
Saya kurangkan. Berapa ruas kiri, ruas kanannya? Saya kurangkan nih. Berarti saya punya serat X. 99X. 99X sama dengan 21. Oke, berarti ini kan berapa? 99X. Ini sama dengan 21. 21. Nah, jadi X-nya berapa? 21 21 per 99. Oke, jadi Anda punya X-nya itu sama dengan 21 per 99. Oke. Jadi dari sini kita simpulkan apa? Kita simpulkan 0,21, 21, 21, 21 dan seterusnya itu adalah Bilangan bilangan rasional. Oke, bisa dipahami? Ya. Jadi, Anda lihat dari contoh 1,2321 dengan 0,21, 21, 21 seterusnya, Anda lihat pola yang sama. Apa polanya? 21. Sebetulnya secara ini itu ada ada pola yang berulang. Contohnya gini, 1,321 itu kan bisa saya tulis sebagai gini kan? Betul nggak? Ya. Ya, Pak. Iya, Pak. Ya, Pak. Betul? Ya, Pak. Betul. Ada yang berulang kan? Di sini 0. Ya. Kalau yang di sini yang kedua itu adalah 21, 21, 21, 21 polanya. Di belakangnya berulang. Ya. Jadi ketika Anda punya bilangan desimal di mana ekornya itu berulang, ada yang berulang pola ini tertentu gitu ya. Maka Anda curigai itu adalah bilangan rasional. Jadi harus Anda buktikan bahwa ada bentuk P per Q-nya. Oke, bisa dipahami? Bisa. Bisa ya? Oke. Sementara akar 2 itu bukan bilangan rasional. Bilangan irasional. Oke, ini bukan bilangan rasional. Ya, ini jawabannya bukan. Nanti Anda bisa buktikan di mata kuliah analisis real ya. Nanti ketika berbicara itu akan dibahas lebih jauh bahwa akar 2 itu bukan bilangan rasional. Ya, seperti itu. Oke, ada pertanyaan nggak sampai sini? Cukup. Cukup, Pak. Oke. Saya lanjut ya. Nah, untuk bilangan real, kita punya setiap bilangan real itu memiliki posisi pada suatu garis. Jadi setiap bilangan real itu menyatakan suatu titik atau suatu posisi pada suatu garis yang disebut dengan garis bilangan real. Jadi kalau Anda gambarkan sebuah garis, maka setiap titiknya itu menyatakan sebuah bilangan real. Atau ketika Anda menyebutkan sebuah bilangan real, maka bilangan yang Anda sebutkan itu letaknya ada di garis bilangan tersebut. Anda bisa letakkan di garis bilangan tersebut. Itu disebut dengan garis bilangan real. Paham maksud saya? Ya, jadi kalau misalnya Anda punya sebuah bilangan real, kemudian Anda menggambar garis bilangan real dengan pusatnya 0 gitu ya. Nah, bilangan yang Anda sebutkan itu pasti bisa diletakkan posisinya apakah di sebelah kanan 0 atau sebelah kiri 0, dan letaknya udah jelas gitu ya. Maksudnya letaknya bisa dikira-kira di mana gitu ya. Karena sangat padat. Begitu juga sebaliknya. Setiap titik pada garis bilangan itu menyatakan sebuah bilangan real. Oke, nah himpunan bagian dari garis bilangan real, sekali lagi,
himpunan bagian dari garis bilangan real itu disebut sebagai selang atau interval. Dan sebagai catatan ini, notasi ini ya minus tahingga dan tahingga itu bukan bilangan real, bukan bilangan nyata. Kenapa bukan bilangan nyata? Kenapa coba? Ya ini kan namanya juga tahingga ya. Coba kalau tahingga. Sesuatu yang nyata nggak? Jelas nggak? Tahingganya itu berapa? Enggak, Pak. Tidak. Tidak kan ya? Iya. Secara itu nggak jelas. Di mana? Nggak nyata. Tahingga itu di mananya berapa, seberapa besarnya kita nggak tahu. Bukan sesuatu yang nyata. Maka dia bukan elemen bilangan real. Nah, di sini yang akan kita pakai dalam notasi interval, Anda harus ingat baik-baik. Notasi interval ini. Kalau Anda punya bilangan A dan B merupakan bilangan real, maka notasi interval ini pakai kurung biasa, terbuka gini ya. A, B itu menyatakan himpunan semua X di mana A-nya kurang dari B, A-nya kurang dari X dan X-nya kurang dari B. Itu notasinya gini ya, kurungnya kurung biasa. Kalau menggunakan garis bilangan seperti ini. Oke? Kadang-kadang dituliskannya selain apa namanya? X kurang dari B. Ya. Kadang-kadang selain menggunakan kurung siku untuk menyatakan bahwa ini kan A kurang dari X ya, berarti X-nya tidak sama dengan A kan? Untuk X sama dengan A tidak ikut kan? Ya, Pak. Notasi ini. Nah, kadang-kadang untuk menyatakan bahwa X-nya tidak sama dengan A, itu di dalam garis bilangan sering ditulis titik di X sama dengan A-nya itu menggunakan titik yang bolong. Kadang-kadang seperti itu. Jadi selain pakai tanda kurung, boleh juga misalnya titik di X sama dengan A-nya dibolongin gitu. Nggak titik penuh gitu ya. Hitamnya nggak penuh. Kemudian kalau misalnya A dan B-nya menjadi anggota himpunan, termasuk gitu ya, sama, maka gunakannya kurung siku. Jadi kalau kurung siku A, B, kurung tutup lagi, pakai kurung siku, ini menyatakan himpunan semua X di mana A-nya kurang dari sama dengan X dan X-nya kurang dari sama dengan B. Bacanya seperti itu. Nah, kalau misalnya kombinasi antara yang siku dengan yang terbuka, kurung biasa, Anda tinggal cek mana yang pakai kurung siku. Kalau pakai kurung siku berarti di batasnya itu tidak ada sama dengan. Tapi kalau misalnya kayak gini, kurung siku A, B, berarti di sini A-nya termasuk, makanya di sini ada kurang dari sama dengan gitu ya. Tapi yang B-nya kan pakai kurung buka. Kurung bukanya biasa gitu, kurung biasa. Oke? Di sini di B-nya. Berarti si B-nya tidak ikut. Berarti ini hanya X-nya kurang dari B gitu. Bisa dipahami? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Oke? Bisa, Pak. Ya. Nah, kalau misalnya notasinya A sampai tahingga gini ya. Kurungnya kurung buka semua, maksudnya kurung biasa semua, berarti ini menyatakan himpunan semua X di mana X-nya lebih dari A. Ya, kalau ininya pakai kurung siku, ya berarti A-nya ikut. Gitu aja ya. Dan ingat, untuk tahingga itu kurungnya masih menggunakan kurung biasa. Ya, kurung biasa. Tidak menggunakan kurung siku. Kenapa? Karena ya tahingga kan bukan elemen bilangan real ya. Pasti dia bukan tidak ikut serta gitu ya. Nah, interval dari min tahingga sampai tahingga itulah yang disebut dengan bilangan real. Jadi bilangan real selain menggunakan notasi huruf R juga bisa menggunakan notasi interval seperti ini. Bisa dipahami? Bisa, Pak. Bisa.
Ada yang mau bertanya? Ada? Nggak ada? Oke. Nggak ada pertanyaan? Saya, Pak. Cukup, Pak. Oke. Kalau nggak ada, saya lanjutkan. Nah, sifat-sifat bilangan real yang paling utama sering disebut dengan sifat urutan. Oke, di sini sifat urutan bilangan real ada sebagai berikut. Yang pertama, kita katakan X kurang dari Y itu jika X berada di sebelah kiri Y pada garis bilangan. Itu yang harus Anda pahami betul. Ya. Jadi kita katakan X kurang dari Y jika X-nya itu berada di sebelah kiri Y pada garis bilangan. Nah, berdasarkan ini, kita kenal sifat urutan bilangan real. Yang pertama itu adalah sifat trikotomi. Trikotomi itu apa? Tri itu kan 3 ya. Artinya apa? Nah, gini. Jika X dan Y adalah suatu bilangan real, maka pasti berlaku salah satu dari 3 kemungkinan ini. Makanya disebut tri, gitu. Trikotomi. Jadi kalau Anda punya 2 buah bilangan, X dan Y, bilangan real, maka pasti salah satu ini terpenuhi. Apakah X-nya yang kurang dari Y, atau X-nya yang lebih dari Y, atau X sama dengan Y. Betul? Betul nggak? Betul. Betul, Pak. Betul ya? Kemudian, aduh maaf salah. Ini salah ya. Ini harusnya di sini. Maaf, terbalik. Harusnya di sini. Oke, harusnya ini. Oke, sifat yang kedua itu adalah jika X kurang dari Y dan Y kurang dari Z, maka akibatnya apa? Maka apa? X kurang dari Z. X kurang dari Z. Maka X kurang dari Z. Ya. Kalau saya punya X kurang dari Y dan Y-nya kurang dari Z, maka pasti X kurang dari Z. Oke? Kemudian sifat yang terkait dengan operasi jumlah, jika kalau kita punya X kurang dari Y, ini setara dengan X tambah Z kurang dari Y tambah Z. Jadi kalau saya punya bilangan X dan Y, di mana X-nya kurang dari Y, kemudian masing-masing ruas saya tambahkan dengan bilangan yang sama, maka itu tidak akan mengubah tanda samaannya. Tanda ketaksamaannya. Paham dipahami? Misalnya, Paham, Pak. 2 kan kurang dari 3 ya. 2 kurang dari 3. Nah, Anda tambahkan masing-masing ruas dengan 1 misalnya. Berarti ruas kiri jadi berapa? Ruas kiri 3, Pak. 3. Yang ruas kanannya? Jadi 4. 4. Dan 3 kurang dari 4 kan ya? Iya. Nah, jadi kalau saya punya ini, kalau kedua ruas saya tambahkan dengan bilangan sama, itu tidak mengubah tanda ini. Tanda ketaksamaan. Tapi harus hati-hati ketika Anda menggunakan operasi perkalian. Misalkan Z positif dan X kurang dari Y.
Maka kalau saya kalikan kedua ruas, X kurang dari Y ini saya kalikan dengan Z, dan Z-nya positif, maka saya punya XZ kurang dari YZ. Betul? Betul. Betul. Tapi, bila Z-nya kurang dari 0, kalau Z-nya kurang dari 0, negatif, maka X kali Z itu lebih dari Y kali Z. Betul nggak? Betul. Betul. Contohnya apa misalnya? Misalnya Ya, Anda cari, coba Anda cari yang kesamaan, misalnya. Sekian kurang dari sekian. Anda mau berapa misalnya? 2 kurang dari 3 gitu kan ya? Kurang dari 3. Anda mau pilih Z-nya berapa? Berapa? 1 misalnya. Coba. negatif 2. 2 kurang dari 3. Kemudian masing-masing ruas dikalikan dengan min 1. Yang ruas kiri jadi berapa? Min 2. Min 2. Min 3. Anda bandingkan min 2 dengan min 3. Mana yang lebih besar? Min 3. Min 2. Min 2. Min 2 atau min 3? Min 2. Min 2. Min 2. Ya, ingat yang lebih besar itu kalau posisinya lebih ke kanan, berada di sebelah kanan. Jangan sampai tertukar kalau negatif ya. Negatif itu semakin ke kiri itu semakin kecil nilainya. Oke, semakin kecil kalau bilangan negatif. Kalau ke kanan semakin besar. Ya, ingat sekali lagi, kalau Anda punya X kurang dari Y, maka jika Z positif, saya punya XZ kurang dari YZ. Tapi kalau Z-nya negatif, maka kita punya X kali Z lebih dari Y kali Z. Ya? Iya, Pak. Oke? Jadi nanti Anda harus sadar ketika mengalihkan dengan sebuah bilangan yang negatif dan positif, Anda harus cek tandanya berubah tanda atau tidak gitu ya. Arahnya berubah atau tidak. Jangan sampai salah gitu ya. Ya, Pak. Oke. Ada pertanyaan sampai sini? Cukup, Pak. Ya. Oke, saya lanjut. Nah, ini saya perkenalkan secara singkat polinom atau suku banyak. Polinom itu bentuk umumnya Px sama dengan A0 tambah A1X tambah A2X kuadrat plus seterusnya hingga yang terakhir plus AN kali X pangkat N. Oke, dengan N-nya adalah bilangan asli, kemudian A0, A1, A2 sampai AN itu adalah elemen bilangan real yang disebut sebagai koefisien dari polinom. Dan X itu bilangan real yang belum ditentukan atau variabel. Bilangan yang belum diketahui. Ya, jadi misalnya gini, berapa koefisien X kuadrat? Berapa koefisien X kuadrat? 1. Pak. Di sini. Nih, di sini. Berapa koefisien kuadrat? Hah? Satu. Dan A. Ini enggak itu ya. Suaranya ke bawah. Sebetulnya secara ini A0 kali 1 gitu ya. Koefisien dari konstan ya A0 ya. Koefisien dari X berarti A1 dan seterusnya. Oke? Nah, derajat sebuah polinom itu adalah nilai N terbesar yang koefisiennya tidak 0.
nilai N terbesar yang koefisiennya tidak 0. Jadi kalau saya punya polinom misalnya gini, Px sama dengan 1 min X pangkat 3. Itu derajat polinom derajat berapa? Misalnya gini, saya punya Px sama dengan ini, saya punya Px sama dengan 1 dikurangi X pangkat 3, misalnya gini ya. Nih, berapa derajatnya? 3, Pak. 3. Berapa koefisien X pangkat 3? 1 min 1. Min 1. Ya, Min ya. 1. Oke, Anda bandingannya dengan ini bentuk umum, tandanya plus. Berarti kalau ini minus ya itu berarti plus negatif gitu ya. Plus negatif 1. Oke. Nah, bilangan real T itu disebut akar dari polinom Px apabila PT bernilai sama dengan 0. Ya. Bilangan real T disebut akar dari polinom Px apabila PT sama dengan 0. Artinya kalau saya substitusikan T ke polinom Px ini, maka kita punya PT-nya sama dengan 0. Sebagai contoh misalnya, kalau saya punya polinom linier orde 1 atau derajat 1, orde ya derajat 1, misalnya gini, Px sama dengan A min, misalnya gini, saya punya Px sama dengan 1 min X. Berapa akar dari Px-nya itu? Berapa? 0. Oh, 0. Penggema suaranya nggak jelas. Yang ini aja nih misalnya. Saya punya Px-nya 1 min X pangkat 3. Berapa akarnya? 1. Berapa akarnya? 1. Apa? 1 kan? Betul ya. Kenapa 1? Karena itu Karena bilangan real T disebut akar. Bilangan real di Px adalah 1. Hah? Coba yang jelas, yang ini. Bilangan real T itu disebut akar dari polinom Px bila PT sama dengan 0. Saya punya Px sama dengan 1 min X pangkat 3. Berapa akarnya tadi? 1. Kenapa 1 akar dari polinom Px sama dengan 1 min X pangkat 3? Karena X pangkat 3 sama dengan 1. Terus jadi akarnya 1, Pak. Ingat tadi kata saya juga. Kalau Anda ingin menyatakan atau memverifikasi bahwa sesuatu itu adalah misalnya A gitu ya, Anda gunakan definisi A. Oke? Anda gunakan definisi A. Sekarang saya punya polinom Px sama dengan 1 min X pangkat 3. Bilangan real T disebut akar polinom Px apabila PT sama dengan 0. Saya punya Px-nya ini. Berarti tadi saya balikan masukkan ke persamaan ini. Bilangan 1, kan 1 bilangan real ya. Itu 1 adalah akar dari polinom Px sama dengan 1 min X pangkat 3. Kenapa? Karena apa? Karena PT sama dengan 0. Di sini berarti yang tadi untuk kasus yang tadi T-nya berapa? 0. T-nya T-nya 1, Pak. 1. Ya tinggal masukkan aja ke kalimat ini.
1 disebut akar dari polinom PX sama dengan 1 min X pangkat 3. Karena apa? Karena PT-nya 0. PT-nya iya itu. Anda Karena ganti P1 T-nya berapa nol. T-nya? Tadi T-nya. Karena P1 Oke, karena P1 itu. Berarti P1 sama dengan, sebutkan ini, 1 kurang 1 pangkat 3, itu kan sama dengan berapa? 0 gitu. Bisa dipahami? Bisa. Bisa. Jadi Anda balikan ke definisi itunya. Karena T-nya di sini 1, berarti 1 adalah akar dari polinom PX sama dengan 1 min X pangkat 3, karena P1 yaitu sama dengan 1 kurangi 1 pangkat 3. Itu sama dengan 0. Betul? Iya, Pak. Sekarang kalau saya tanya, apakah min 1 akar dari polinom PX sama dengan 1 min X pangkat 3? Enggak, Pak. Kenapa? Kan. Karena nggak termasuk dalam PT itu kan sama dengan 0. Karena kalau hasilnya tuh min 2. Oke, min 2 atau 2? Min 2. Min 2. Ya, Pak. Yakin? Yang lain? 2. 2 aslinya. Kan gini kalau ini. 1 adalah akar dari polinom PX sama dengan 1 min X pangkat 3. Ini kenapa? Karena ya, ini karena apa tadi? Karena P1 ya, P1 kan berarti ini sama dengan 1 kurangi 1 pangkat 3, itu sama dengan 0 kan? Iya. Oke, sekarang saya mau tanya, kalau saya punya min 1, min 1 itu akar dari polinom ini atau bukan? Bukan. 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 Kenapa? Bukan. Min 1 bukan. Ini min 1 bukan akar polinom dari PX sama dengan 1 min X pangkat 3. Kenapa? Karena P apa? P apa? P-1. P-1 P-1. Sama dengan Min 1. Sama dengan 2. kurang minus 1 pangkat 3. salah. Ini dikurang min 1 pangkat 3. Maaf salah ini. Aduh. Oke. Min 1 pangkat dengan 3. Ini hasilnya karena berapa? 2. Dan 2 ini tidak sama dengan ya. Jadi alasannya balikan ke definisi. Oke, bisa dipahami. Jadi ketika misalnya Anda ini kenapa berlaku gini, ya alasannya sesuai definisi gitu. Oke? Bisa dipahami? Bisa. Untuk beberapa polinom ini khusus ada polinom linier derajat 1 bentuknya seperti ini, polinom kuadrat atau derajat 2 bentuk umumnya seperti ini, PX sama dengan C tambah BX tambah AX kuadrat, atau mau dibalik boleh ya.
AX kuadrat tambah BX tambah C dengan syarat A-nya tidak sama dengan 0. Oke? Nah, Anda di SMA tentu sudah kenal bahwa akar dari polinom derajat 2, akar dari fungsi kuadrat ya, akar dari persamaan kuadrat itu adalah X1, X2-nya itu sama dengan min B plus minus akar D per 2A, betul ya? Di sini D-nya menyatakan diskriminan, yaitu sama dengan B kuadrat kurang 4AC. Oke? Ya, D-nya adalah B kuadrat kurang 4AC. Nah, terkait dengan D, jika D-nya, Anda lihat di sini kan akar D ya. Kalau D-nya negatif, maka polinom derajat 2 itu tidak memiliki akar real. Karena kan akar dari bilangan negatif kan ini, tidak real ya. Imajiner dia. Oke, lebih jauh, untuk D yang negatif dan A-nya positif, itu disebutnya definite positif. Ya, disebut definite positif. Artinya apa definite positif? Artinya nilai dari polinom derajat 2 tersebut, berapapun X-nya, itu senantiasa bernilai positif. Paham maksud saya? Ya, Pak. Jadi kalau digambarkan kurvanya itu semuanya berada di atas sumbu X. Dan apabila A-nya negatif, kemudian D-nya juga negatif, maka disebut definite negatif. Definite negatif itu artinya semua nilai polinom tersebut untuk semua X nilainya negatif semua. Bisa dipahami? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Bisa, Pak. Nah, di sini konsep lain yang banyak menggunakan yang tadi itu adalah pertidaksamaan. Apa yang dimaksud pertidaksamaan? Ya, sebetulnya kan kalau Anda punya persamaan itu kan Anda punya suatu kalimat matematika yang dimana di dalam kalimat matematika itu ada tanda sama dengan gitu ya. Jadi ada dua entitas yang dihubungkan oleh tanda sama dengan. Oke, pertidaksamaan satu variabel itu adalah suatu bentuk aljabar dengan satu variabel yang dihubungkan dengan relasi urutan. Ya, suatu bentuk aljabar dengan satu variabel yang dihubungkan dengan relasi urutan. Bentuk umumnya seperti ini. Ini AX per BX kurang dari DX per EX. Ya, dengan AX, BX, DX, dan EX-nya adalah suku banyak atau polinom, dan BX-nya tidak sama dengan 0, begitu juga dengan EX-nya. Tidak sama dengan 0 untuk semua X. Oke? Nah, bentuknya seperti ini, tapi ingat ini tanda urutan kurang dari boleh diganti dengan lebih dari atau kurang dari sama dengan atau lebih dari sama dengan. Ini hanya satu bentuk umumnya saja. Ya, seperti itu. Nah, terkait dengan pertidaksamaan, kita kenal istilah solusi pertidaksamaan atau penyelesaian dari pertidaksamaan. Apa definisi solusi pertidaksamaan? Solusi pertidaksamaan itu adalah himpunan semua bilangan real, ingat, himpunan semua bilangan real yang membuat pertidaksamaan berlaku atau yang membuat pertidaksamaan itu bernilai benar. Paham maksudnya? Jadi kalau kita punya pertidaksamaan, kemudian kita punya suatu bilangan X misalnya gitu ya. Nah, kalau kita substitusikan ke pertidaksamaan tersebut, dan pertidaksamaan tersebut menghasilkan suatu pernyataan yang bernilai benar, maka kita katakan X adalah solusi dari pertidaksamaan tersebut. Tapi kalau bilangan X itu kita substitusikan ke pertidaksamaannya, dan terbentuk pernyataan yang salah, maka kita katakan pertidaksamaan tersebut adalah si X tersebut bukan solusi dari pertidaksamaan.
Nah, kalau X yang memenuhi pertidaksamaan itu kita kumpulkan, itulah yang disebut dengan himpunan penyelesaian atau himpunan solusi dari pertidaksamaan. Sering disebut dengan ini, disingkat HP ya. HP di sini bukan handphone ya, tapi himpunan penyelesaian. Oke, untuk mendapatkan solusi pertidaksamaan, Anda bisa lakukan prosedur seperti ini. Bentuk pertidaksamaannya Anda ubah menjadi bentuk PX per QX kurang dari 0. Maksudnya ruas kanannya ubah menjadi 0 gitu ya. Caranya seperti apa ya? Bisa saja misalnya dengan ditambahkan atau dikurang atau misalnya dikali atau dibagi gitu ya. Yang jelas di sini ruas kiri atau ruas kanan boleh pilih salah satu, dibuat 0, kemudian Anda samakan penyebut, kemudian sederhanakan bentuk pembilangnya. Kan ini berbentuk pecahan ya. Kalau pecahan atau rasional kan untuk menjumlahkan atau mengurangkannya kan Anda harus samakan penyebutnya. Gitu ya. Kemudian pembilangnya itu Anda sederhanakan. Kemudian dari situ Anda cari titik-titik pemecah dari pembilang dan penyebut dengan cara PX dan QX diuraikan menjadi faktor-faktor linier dan atau kuadrat. Oke. Dan cari akar dari faktor-faktor tersebut. Oke, kemudian dari situ Anda gambarkan titik-titik pemecah tersebut pada garis bilangan, kemudian tentukan tanda plus minusnya dari pertidaksamaan di setiap selang bagian yang muncul. Oke, saya beri contoh misalnya seperti ini. Ya. Misalnya, Anda diminta menentukan himpunan penyelesaian dari 5 kurang dari sama dengan 2X kurang 3 kurang dari sama dengan 13X. Anda ingin mencari semua himpunan X yang memenuhi 5 kurang dari sama dengan 2X min 3 kurang dari sama dengan 13. Ingat, Anda ingin mencari X yang memenuhi pertidaksamaan ini. Mencari X berarti koefisien X-nya harus dibuat dari 1 kan ya? Oke? Nah, dari soal ini saya punya ini, langkah pertama Anda hilangkan konstanta yang ini pada suku yang memuat X. Di sini kan ada min 3. Supaya hilang, Anda tambahkan masing-masing ruas dengan 3. Ya, tambahkan masing-masing ruas dengan 3. Jadi 5 tambah 3 ini kurang dari sama dengan 2X kurang 3 tambah 3 kurang dari sama dengan 13 tambah 3. Kan itu tidak mengubah itu kan ya, tanda pertidaksamaan kan kalau ditambah dengan bilangan yang sama. Maka dari sini kita punya 8 kurang dari sama dengan 2X kurang dari sama dengan 16. Bisa dipahami? Bisa, Pak. Bisa. Nah, Bisa, Pak. nah, yang kita inginkan itu adalah si X-nya koefisiennya 1. Supaya jadi 1, ini kan 2X. Supaya koefisiennya 1, berarti saya kalikan dengan berapa? Setengah. Jadi saya kalikan kedua ruas dengan setengah. Maka saya punya jadinya 4 kurang dari sama dengan X, kurang dari sama dengan 8. Oke. Dengan demikian, kita punya solusinya ini. Dalam bahasa interval, maka kita punya HP-nya itu sama dengan interval tutup 4,8. Ingat, ini kan ada tanda sama dengannya ya. Berarti si 4-nya ikut, jadi pakai kurung siku. Dan 8-nya juga di sini ikut karena ada tanda sama dengan. Berarti ini juga pakai kurung siku. Bisa dipahami? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Oke. Dengan cara yang sama, seperti ini misalnya untuk kasus misalnya min 2. Oke, sekarang gini, saya mau tanya dulu. Apakah Anda yakin himpunan interval 48 ini merupakan solusi dari HP ini? Ya, Anda tinggal cek, verifikasi. Bagaimana mengeceknya? Masukkan nilai X. Masukkan angka 4 jadi X. Masukkan X-nya kan? Pertama Iya, Anda iya. cek 4 itu kan solusi di sini ya.
Ya. Lihat solusi, Anda masukkan ke sini. Berarti berapa? 2X 2 kali 4 ya? Ya. Berapa? 8 kurang 8. 8 3 berapa? 5. 3. 5. 5 kan ya? Ya. Apakah perbedaannya benar atau tidak? Benar. Benar. Kita samakan ya. Sekarang 8. 8 masuk solusi 2 kan? Masukkan ke sini. 2 kali 8 16. 16 kurangi 13 kan? Berarti yang terbentuk 5 kurang dari sama dengan 13 kurang dari sama dengan 13. Betul salah? Betul. Betul. Sekarang bilangan di antara 4 dan 8. Sebutlah Anda mau berapa? 5 misalnya gitu ya. Anda masukkan ke sini lagi. Berarti 5 kurang dari sama dengan 2 kali 5 10. 10 kurangi 3. 7 kan ya? Anda cek 5 kurang dari sama dengan 7 kurang dari sama dengan 13. Salah betul? Betul. 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 Oke, jadi solusi ini benar. Jadi Anda cek verifikasi. Oke? Ya. Ada pertanyaan? cukup, Pak. Cukup ya. Nah, ini contoh yang kedua. Anda harus hati-hati dengan cara yang mirip dengan di atas. Anda lihat ini. Di langkah yang ini, Anda muncul min 8 kurang dari min 4X kurang dari sama dengan 2. Ingat, di sini min 4 koefisien X-nya. Supaya jadi 1, berarti saya kali kebalikannya, yaitu min 1/4. Betul? Iya. Ya, saya kalikan min 1/4. Itu berarti negatif. Oke, negatif. Berarti saya di sini ada salah. Harusnya gimana? Ya, harusnya positif. Harusnya gimana yang ini? Tandanya dibalik. Ya, positif. Berubahnya. Tanda kan? Arahnya jadi gini kan? Arahnya Iya. Nah, yang ini juga harusnya arahnya ke mana? Lebih besar. Lebih besar. Lebih besar. lebih besar. Nah, lebih dari sama dengan. Oke, karena dikalikan dengan negatif. Oke, maka saya punya solusinya 2 lebih dari X lebih dari sama dengan min setengah. Oke, dalam himpunan penyelesaiannya Anda mulainya yang kiri itu adalah yang paling kecil ya. Yang paling kecil min setengah, besarnya 2 gitu ya. Jadi ketika menyalakan intervalnya ya secara berurutan kecil besar gitu ya. Anda lihat yang min setengah kan ikut serta ya karena ini ada sama dengan, berarti pakai kurung siku. Tapi yang yang 2 ini kan tidak ikut serta kan? Nggak pakai tanda sama dengan. Berarti ini 2-nya pakai kurung biasa. Bisa dipahami? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Bapak. Bisa ya. Nah, contoh terakhir nih, supaya ini, Anda misalnya punya pertidaksamaan 2X kuadrat kurangi 5X kurangi 3 kurang dari 0. Ya, seperti yang tadi, Anda ubah ini kuadrat itu dengan difaktorkan menjadi faktor-faktor linearnya. Ini kalau difaktorkan jadi 2X tambah 1 kali X min 3. Ini kurang dari 0. Oke? Nah, yang disebut titik pemecah itu adalah akar-akar dari suku linearnya. Jadi ini titik pemecah itu berapa nilai X yang membuat 2X tambah 1 sama dengan 0. Berarti X sama dengan min setengah kan? Ya. Dan titik pemecah yang kedua adalah X min 3 sama dengan 0, yaitu X sama dengan, bukan X sama dengan 0, tapi X berapa? 3. Ya. Nah, Anda uji dengan menggunakan titik-titik uji sesuai dengan subinterval yang terbentuk. Jadi Anda gambar garis bilangan, Anda tulis bilangan apa namanya? Titik pemecahnya adalah min setengah sama 3. Berarti kan ada 3 subinterval. Ada yang di sebelah kiri min setengah, ada yang berada di antara min setengah dengan 3,
dan yang di sebelah kanan 3. Di sini karena tandanya kurang dari, berarti yang min setengah sama 3 tidak ikut serta kan? Betul nggak? Iya, nggak ikut. Iya. Karena yang apa namanya, yang kalau ikut serta ini kalau ada sama dengannya. Sama dengannya. Maka Anda titik di min setengah dan 3 itu bulatannya dikosongkan, tidak penuh gitu kalau bahasa ininya. Ya, dikosongkan seperti ini. Nah, kemudian Anda ini gunakan titik uji di sebelah kiri min setengah, sebutlah misalnya min 1, ini min 1. Anda peroleh tanda dari 2x min 1 sama dengan apa? Negatif positif. Kalau x min 1. Ini titik uji x ya. Kalau x min 1 berarti 2x min 1 negatif positif. Negatif. Negatif. Berapa? Negatif. Kalau tidaknya x min 3-nya Negatif. berarti kalau misalnya 2x plus 1 dikalikan x min 3-nya tandanya Positif. maka di sebelah kiri min setengah itu tandanya pasti positif. Sekarang yang berada di antara min setengah dengan 3 berarti Anda bisa gunakan titik ujinya berapa? X-nya sama dengan berapa? 0. Nol. Nah, coba kalau misalnya 2x sama 1 tandanya positif negatif kalau x-nya 0. Positif. Kalau untuk x min 3-nya Negatif. negatif. Hasil kalinya Negatif. Oke, sekarang Anda gunakan uji yang di sebelah kanan 3 berapa? 4 ya. Tanda 2x plus 1-nya positif negatif? Positif. X min 3-nya 2x tambah 1 kali x min 3-nya tandanya Positif. maka kita punya di garis bilangan tandanya begini. Yang kita inginkan yang kurang dari atau yang lebih dari 0? Kurang dari. Kurang dari. Berarti pilih yang negatif atau yang positif? Negatif. Yang dimana solusinya atau himpunan penyelesaiannya adalah himpunan interval min setengah by 3 dengan kurungnya itu pakai kurung biasa. Bisa dipahami? Paham, Pak. Nah ya, oke. Karena waktunya sudah habis, saya kasih PR 1 aja ya. Coba Anda tulis selesaikan 2 per x lebih dari 1. 2 per X Lebih dari 1. Udah ditulis itunya? Sudah, Pak. Anda cari himpunan penyelesaiannya ya. 2x plus 1. Oke? Ya. Anda tulis dulu aja lah. Nanti hari apa? Hari yang satunya hari apa ya? Lupa saya. Besok. Hari yang kedua apa? Besok. Besok. Besok ya. Oke, besok nanti kita bahas ya. Oke. Sampai di sini pertemuan kita hari ini. Mudah-mudahan bisa Anda pahami apa namanya? Kalau ada pertanyaan silakan nanti Anda sampaikan di pertemuan yang kedua besok dengan Anda itukan dulu ya, apa namanya? Selesaikan PR yang tadi dulu ya, seperti itu. Nanti kita bahas sama-sama. Oke, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Oke, saya tutup. Bentar, saya itu dulu, Pak.